salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan juga atensi Bapak Ibu guru di sini berkumpul untuk mengikuti sosialisasi dan juga diseminasi dari saya salah satu calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Materi yang akan saya sampaikan itu adalah tentang budaya positif. Baik, nah Bapak Ibu, pertama yang ingin saya sampaikan adalah untuk agenda daripada sosialisasi ini. Untuk pertama nanti saya minta kesediaan doa pembuka dari Bapak Anton sendiri. Lalu untuk yang kedua sosialisasi materi oleh saya sendiri. Lalu selanjutnya nanti ada umpan balik dari Bapak Ibu guru. Siapa tahu ada yang disampaikan begitu ya. Lalu nanti penutup dan diakhiri dengan doa penutup. Nah, itulah rangkaian acara kita untuk siang ini. Baik, untuk pertama kami minta kesediaan Bapak sendiri. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu buat kesempatan dan kebersamaan kami di ruangan ini yang terselenggara karena belas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami akan mengikuti sosialisasi dari Ibu Pendeta Lilis Tompul. Kiranya materi yang akan disampaikan kepada kami semua mengenai budaya positif dapat memberikan kami informasi baru dan juga membangun dan mengembangkan sekolah kami ini. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu menerima dan menyerap seluruh materi yang akan disampaikan kepada kami. Berkatilah juga Ibu Medalis Tompul sehingga mampu memberikan yang terbaik, sehingga lewat kegiatan ini kami mampu mengembangkan sekolah yang kami cintai dan kami layani ini. Ini semua kami mohon kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena saya ingin menggurui Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu guru hebat semua di sini lebih jauh berpengalaman dibandingkan saya. Dan hal yang saya sampaikan ini juga sebenarnya sudah terlaksana di sekolah kita, sudah ada. Cuma mungkin kita butuh di-refresh gitu ya, diingatkan kembali. Mari kita belajar bersama dari praktik baik yang saya berikan berikut ini. Nah baik, adapun untuk materi ini adalah tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Kita masing-masing saya rasa sudah lebih paham bahwa kalau dikatakan budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan, begitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini dia berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada siswa. Ya, jadi fokus kita, budaya yang kita ciptakan ini adalah kepada siswa-siswi kita. Kita tahu juga kalau di sekolah kita ini seperti pengajaran Don Bosco begitu ya. Maka nanti nilai-nilai yang kita ambil itu kita terapkan juga dengan visi sekolah kita. Nah, untuk dapat mewujudkan budaya positif ini, siapa pusatnya? Kita Bapak Ibu guru. Ini tanggung jawab berat kita bersama, gitu ya. Nah, nanti untuk pemaparan budaya positif ini ada dibutuhkan 5 hal yang harus sama-sama kita ketahui. Pertama, ada yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kedua nanti ada motivasi perilaku dan juga teori kontrol. Lalu selanjutnya adalah disiplin positif. Nah ini dia, disiplin positif ini poin yang sangat-sangat penting supaya budaya tadi terlaksana. Lalu selanjutnya ada yang akan kita ketahui bersama namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Baik, satu persatu kita bahas Bapak Ibu. Nah, yang pertama, setiap manusia kita tahu kita punya kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar kita ini diganggu begitu, kita pasti akan merasa terganggu, gitu ya. Apa kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, kita membutuhkan juga cinta dan kasih sayang. Lalu
kita membutuhkan juga kebebasan atau freedom. Yang keempat, kita membutuhkan kesenangan. Lalu yang terakhir, kita membutuhkan kekuasaan. Yang kelima ini tidak luput Bapak Ibu dari kita semua, setiap manusia. Itu tidak bisa lepas satupun. Nah, supaya kebutuhan kita ini terpenuhi, kita harus tahu juga kalau bertahan hidup itu berarti yang seperti apa yang kita butuhkan. Kita butuh makanan, ya biar hidup gitu kan. Lalu kita butuh tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kalau kita juga membutuhkan yang namanya kasih sayang dan juga rasa diterima, ya setiap orang itu butuh rasa yang ingin diterima. Berarti butuh juga dipedulikan, berbagi, kerjasama, dianggap dalam suatu kelompok. Oke, itu manusia. Lalu ada juga penguasaan. Nah, penguasaan ini maksudnya harga diri, keinginan dianggap, memimpin itu tidak bisa luput. Memimpin diri kita sendiri dan juga orang lain. Lalu prestasi diakui dan juga didengar. Nah, lalu selanjutnya kebebasan. Nah, kalau saya merasa tidak bebas, saya pun akan memberontak ya, seperti itu ya. Kebebasan ini berarti kita memiliki pilihan. Kita berhak mandiri, kita juga yang menentukan atau mengendalikan arah diri kita mau kemana. Yang terakhir, ini yang paling sangat penting saya rasa, ya kan? Ini puncak dari bunga-bunga kehidupan kita, yakni kesenangan. Kita butuh humor, bermain, antusiasme, dan juga tertawa. Yang kelima bagian ini tidak luput, ini kebutuhan kita semuanya. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dasar manusia ini yang nanti juga akan menjadi hakikat kita dalam menerapkan budaya itu, inilah yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, kira-kira seperti itu ya. Nah, apa budaya yang cocok juga untuk kebutuhan ini, gitu loh, ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Tadi di awal saya sampaikan ke Bapak Ibu guru sekalian bahwa kitalah para guru yang menjadi sentral pelaksanaan budaya ini terjadi. Maka kita perlu juga memahami motivasi perilaku dan juga teori kontrol yang ada pada diri kita, Bapak Ibu guru sekalian. Pertama, ini dia ada satu contoh saya bikin bagaimana ilusi kita sebagai Bapak Ibu guru. Kita tidak bisa pungkiri itu Bapak Ibu guru. Saya juga banyak refleksi setelah tahu materi ini gitu kan. Saya banyak mengulang-ulang lagi, mereview gitu. Oh, ternyata memang iya. Kita punya hakikat atau ilusi bahwa guru itu kesannya kita yang mengontrol murid. Gitu ya. Lalu kita juga memiliki bahwa semua penguatan ini positif itu efektif, bermanfaat. Ada itu dalam diri kita. Oh, ini ku buat supaya ada yang manfaatnya. Kira-kira begitu ya dalam bayangan kita. Lalu selanjutnya kita punya juga satu hal, misalnya mengkritik dan membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Ada itu, misalnya kayak drama-drama kita kan, supaya kita juga memberi pelajaran ke mereka. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, itu memang harus kita miliki sebagai guru. Ya, lalu ilusi kita yang terakhir sebagai seorang guru adalah bahwa kita orang dewasa berhak untuk memaksa mereka. Ya, nah, bagaimana supaya ini juga bisa terkontrol, itu bisa juga kita laksanakan bekerjasama dengan siswa. Ada 3 hal berikut yang sangat pentingnya atau poin pentingnya. Oke, kita lanjutkan kepada disiplin positif. Nah, kalau dikatakan disiplin yang terpikir oleh saya itu adalah pasti aturan, gitu ya, supaya si anak ini jadi teratur. Nah, kesannya kalau dikatakan disiplin berarti kau harus bagus, kau harus melaksanakan ini supaya bagus, begitu kan? Oke. Nah, kita tahu dulu, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan sebenarnya harus menumbuhkan kesadaran kepada si anak dan juga memiliki sifatnya itu berupa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, oke, ada kata ancaman dan juga hukuman. Nanti akan kita bahas di berikutnya itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita dalam melaksanakan disiplin positif ini adalah menciptakan peserta didik kita memiliki disiplin dirinya dulu, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada diterapkan oleh sekolah kita dari visi kita, yakni nilai-nilai Don Bosco.
Ya, itu ada 4 kan Bapak Ibu. Lalu dan memiliki motivasi intrinsik dari dalamnya berarti untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan bicara disiplin itu berarti ada aturan begitu, aturan. Nah, di sini kadang-kadang kita juga harus memahami kalau kita membuat aturan berarti ada nanti semacam hukumannya. Itu dalam terlintas dalam musik kita tadi kan. Nah, perlu kita ketahui juga Bapak Ibu, mungkin juga ini sudah bola-balik yang kita dengarkan atau juga ada disosialisasikan begitu ya, bahwa untuk era sekarang ini kan hukuman itu apalagi yang berbau fisik sangat kita hindari begitu ya. Yes, masing-masing kita sudah sangat mengetahui itulah. Nah, sebenarnya bisa katanya kita buat juga ke arah yang namanya konsekuensi dan juga restitusi namanya. Sebenarnya puncaknya nanti itu adalah di restitusi ini. Nah, kalau hukuman itu bersifat dia arahnya dari kita. Lalu si anak sering merasa tersakiti. Namanya hukuman kan berarti si anak ini merasa tersakiti dari perbuatan atau juga kata-kata. Nah, sementara kalau konsekuensi itu adalah sebuah hal yang sudah terencana, bahkan sudah kita sepakati. Lalu ini juga sudah kita bahas bersama baik antara murid dan juga guru, begitu ya. Namun tetap dibuat merasa tidak nyaman, sudah disepakati pun, ada pun dia kita buat misalnya persetujuan dari siswa, tetap ada tindakan konsekuensi itu yang buat dia nggak nyaman, gitu ya. Dan sifatnya ini hanya jangka pendek. Mereka merasakan itu pun dampaknya untuk jangka pendek, gitu, tidak menerus sampai dia nanti dewasa. Nah, yang terakhir ada satu cara yang dikatakan restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses kolaborasi. Kolaborasi berarti kerjasama ya, baik dari kita ataupun si siswa, gitu. Nah, yang mana kolaborasi ini kita lakukan untuk mengajarkan murid kita mencari solusinya sendiri terhadap masalah yang dia alami. Oke. Nah, kenapa kita perlu tahu perbedaan daripada hukuman dengan disiplin tadi ya? Disiplin itu terbagi dua, konsekuensi dan juga restitusi Bapak Ibu. Nah, supaya lebih jelas lagi ini ada tabel saya sediakan supaya kita bedakan masing-masing. Nanti di berikutnya Bapak Ibu kita bersama-sama nanti akan menentukan yang mana lah nanti berikutnya ini yang dikatakan hukuman, yang mana dikatakan konsekuensi dan juga yang mana restitusi. Nah, di depan ini kalau pada hukuman ada sesuatu yang terjadi itu menyakitkan kepada siswa tadi ataupun kepada diri kita. Sementara kalau konsekuensi namanya sudah disepakati tadi, berarti anak itu udah mikir, oh ini konsekuensinya, ini nanti yang terjadi kalau melakukan ini, ya. Lalu kalau dia restitusi, dia ada pilihan, ada penawaran baik dari kita guru ataupun dari siswa sendiri, ya, tidak hanya dari kita tapi dari dia juga. Lalu selanjutnya, apa perasaan mereka kalau kita melaksanakan hukuman? Mereka akan merasa tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Bahkan ada yang istilahnya kalau kita pukul gitu kan, 10 tahun lagi kayak ada momok guru yang saya ingat gitu, ada momok guru yang memukul saya pernah gitu, saya ingat banget gitu sama guru itu, kayak seperti itu ya. Nah, lalu kalau untuk konsekuensi, dia tetap tidak nyaman juga, tidak nyaman, tapi dia jangka pendek. Nah, kalau dikatakan restitusi, dia jatuhnya justru menguatkan si anak. Dia mengembalikan identitasnya kembali kepada teman-temannya, dan ini dirasakannya untuk jangka panjang. Ya Bapak Ibu, ini masih secara teori ya, nanti itu yang mau kita gali kayak mana sebenarnya di lapangan gitu ya. Lalu selanjutnya, kalau pada hukuman, korban itu merasa ingin mendapatkan keadilan gitu. Ah, ini gak adil untuk aku korban di sini, itu dalam pemikirannya. Sementara kalau pada konsekuensi, korban itu merasa diabaikan. Oke, lalu kalau di restitusi, si korban itu merasa terganti gitu, tidak kata korban. Nah, untuk bagaimana perasaannya? Anak akan merasa tersakiti kalau pada hukuman, sementara pada konsekuensi anak dibuat merasa tidak nyaman. Mirip ya dengan yang sebelumnya ya. Lalu kalau pada restitusi anak mendapatkan penguatan. Oke, nah mungkin dalam bentuk kata-kata yang lebih gampang gitu ya kita pahami ada di sini poin yang kesekian ini ya. Nah, kalau misalnya kata-kata yang biasa kita ucapkan kalau berupa hukuman,
itu adalah peraturannya kan gini. Kalau misalnya ada siswa bermasalah, peraturannya kan kayak gini. Harusnya kalau kan kayak gini, gitu ya. Bahkan kita melontarkan kata-kata mungkin yang menurut dia kasar, ya. Sementara kalau pada konsekuensi, kita tanya kembali kepada dia, apa peraturannya? Nah, kamu kan udah melanggar aturan ini. Apa peraturan yang sebenarnya kamu langgar itu? Terus ada kesepakatan yang sudah disepakati tadi. Mampukah kamu nanti melakukan kesepakatan itu? Gitu ya. Nah, sementara kalau pada restitusi, kita tanya kembali ke dia. Ada kalimat apa yang kamu yakini? Nah, supaya budaya positif tadi terjadi, teman-teman, ini kayak alur mundur maju gitu ya. Ada sebuah nama dia keyakinan gitu. Keyakinan yang dimulai dari diri anak. Kita bahas pertama yang paling dasar di kelas. Maka kita mulai dasarnya dari keyakinan kelas dulu, baru nanti ke keyakinan sekolah. Ya, barulah terlaksana budaya positif tadi. Oke, nah kalau dampaknya yang dia rasakan sifatnya. Kalau hukuman yang kita buat itu masih bersifat negatif, Bapak Ibu. Tidak ada pembelaan untuk itu. Intinya itu sifatnya negatif, gitu ya. Lalu kalau pada konsekuensi yang kita berikan itu masih boleh dikatakan netral. Lalu selanjutnya, kalau dikatakan sebagai restitusi, berarti inilah hal yang paling positif begitu untuk jangka panjangnya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini masih ada lagi satu tabel. Nah, dalam tabel ini juga dimuat kalau pada hukuman, si anak ini nanti juga dampaknya akan menyembunyikan kesalahannya, gitu ya. Misalnya adalah dia salah gitu, akan tidak mau dia mengakuinya itu. Lalu kalau untuk konsekuensi, dia anaknya jadi penaat, memang taat banget dia dengan aturan. Nah, padahal untuk jangka panjangnya kita kan nggak mungkin juga mengharapkan saya membentuk anak ini hanya untuk taat gitu loh. Kalau memang tidak benar ya harus dibilang, gitu kan? Nah, kalau pada penyelesaian restitusi, justru si anak ini dialah yang memecahkan masalah itu sendiri. Ya, nah selanjutnya untuk identitas gagal pada hukuman itu adalah kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Lalu sedangkan untuk konsekuensi mencoba mengontrol si anak itu dengan penguatan positif. Makanya udah lebih baik ya Bapak Ibu. Ya, dari tabel yang disebutkan ini tiga-tiganya itu sebenarnya berbeda. Bisa kita lihat perbedaannya masing-masing kan? Kalau misalnya si hukuman ini tadi sudah benar-benar negatif, tapi kalau untuk konsekuensi dia sudah mulai mengarah. Sedangkan restitusi ada dampaknya, justru dia memecahkan masalah itu sendiri, gitu ya. Oke, tadi dua tabel sudah saya sediakan Bapak Ibu. Nah, di sini coba sama-sama dulu kita melihat dan menentukan tindakan apalah yang dikatakan sebagai hukuman atau sanksi atau konsekuensi pada tabel ini. Yang pertama di sini, semisal ada masalah, lalu kita suruh si siswa mencatat 100 kali di dalam bukunya kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena pada saat itu dia terlambat ke sekolah, gitu maksudnya. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu hukuman atau sanksi atau konsekuensi gitu? Hukuman. Oke, kita tahu bahwa itu hukumannya. Oke, mencatat sampai pegang tangannya 100 kali. Yang tidak tahu kita nanti gunanya ini apa, kayak gitu ya. Ya lanjut. Lalu yang kedua, ini hampir mirip dengan poin yang terakhir. Saya langsung sekali jalan saja Bapak Ibu. Yang kedua dengan yang terakhir. Tapi coba kita bandingkan. Kalau yang kedua, kita menyuruh dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Yang poin terakhir, si anak disuruh juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi dia akan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, sudah paham lah kita situasinya maksudnya Bapak Ibu? Nah, untuk poin yang kedua ini, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Berupa hukuman yang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan mapel kita kan? Nah, sementara kalau pada PJOK ada dampak positifnya gitu. Kalau dia lari minimal di pelajaran olahraga ada dipelajari otak bergerak gitu ya kan? Nah, berkaitan dengan PJOK. Oke, berarti yang terakhir ini adalah konsekuensi. Nah, untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, kalau ini jelas-jelas saja hukuman gitu ya. Nah, selanjutnya menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensinya, sepaham kita Bapak Ibu.
Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis kalau misalnya tersenggol ada pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Lalu yang satu lagi, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Kita suruh dia misalkan tidak pakai sepatu warna hitam ya, karena memang ada peraturan di sekolah kita yang melanggar itu, gitu kan? Nah, tapi tidak ada jelas arah hukuman itu kemana kan, gitu ya kan? Nah, hukuman, saya bilang hukuman, berarti berapa hukumannya? Sepakat kita itu kan ini hukuman kan? Kalau konsekuensi tadi, berarti arahnya itu kalau tidak memakai sepatu, bukan justru tidak memakai sepatu itu kan merusak identitas dia terhadap teman-temannya, dia merasa terasingkan, gitu kan, menyakitinya jangka panjang. Nah, kira-kira itu, baik Bapak Ibu. Berarti kita sudah bisa bedakan mana yang menjadi hukuman, mana juga yang dikatakan sebagai konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ada 5 posisi kontrol guru. Ini sangat dibutuhkan sekali. Dari kelima ini nanti Bapak Ibu, saya perlu berkait juga. Posisi yang diminta kepada kita sebagai guru itu adalah manajer. Manajer di sini Bapak Ibu bukan langsung caranya jadi pemimpin, jadi kepala sekolah, bukan di situ maksudnya Bapak Ibu. Nah, apa perbedaan yang kelima ini? Mari kita lihat bersama dulu ya. Nah, kalau dikatakan dia nanti sebagai tadi kan pertama dia ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya sediakan tabel saja supaya kita lihat perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau pada penghukum, umumnya sifat kontrol daripada guru itu ini dikatakan gagal. Sedangkan kalau kita sebagai teman atau pemantau nanti, ini sudah dikatakan berhasil atau sukses. Dan sedangkan untuk kalau kita dikatakan sebagai manajer itu juga sudah sukses Bapak Ibu. Oke, untuk yang teman, pemantau, dan juga manajer sudah sukses. Nah, kalau pada penghukum, sifatnya kita guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kita sudah tahu itu saya rasa Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita jatuhnya berceramah, baru mengatakan seperti ini, seharusnya kan kau kayak gini. Nah itulah kau, nah jadi kecewa dengan kau ya, membuat dia merasa bersalah begitulah. Ini nggak bisa lepas Bapak Ibu, ini wajib kita miliki semuanya, lima-limanya. Biarpun saya katakan kita sebaiknya menjadi manajer, tapi lima-limanya ini tidak bisa kita pungkiri. Silakan nanti Bapak Ibu guru yang memilih dan memilah nanti di lapangan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya sebagai teman, kita mencari-cari alasan lagi untuk muridnya gitu. Yang mana supaya bisa kita dekati dia, gitu ya. Lalu sebagai pemantau, nah ini mungkin dia. Kalau pemantau berarti ada yang kita pantau dari si anak itu. Kalau dia nanti melakukan sebuah kesalahan, konsekuensi itulah yang kita lakukan pada saat pemantau ini. Kita harus balik lagi sama dia, ya. Nah, sedangkan kalau pada kontrol kita sebagai manajer, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama dia. Misalnya seperti ini, kemarin saya ada juga mencoba mengaplikasikannya Bapak Ibu. Saya sini juga masih masa pemantauan. Ada satu siswa yang saya lihat di barisan tidak menggunakan atribut anak di kelas saya. Lalu saya ajak dia komunikasi, begitu ya. Saya mengajukan pertanyaan sama dia. Nah, tadi saya lihat kan kau di situ tidak menggunakan atribut lengkap. Makanya kau berada di barisan yang berbeda dengan teman-teman. Itu yang pertama. Lalu dia jawab, iya mem. Kenapa kau tidak berada di barisan yang sama dengan temanmu? Nah, pada momen itu dinamakan sebagai mengembalikan identitas mereka, memastikan ke mereka supaya jujur kau memang apa kesalahanmu gitu ya. Nah, dia pun berkata aku tidak menggunakan atribut mem, makanya aku di barisan itu. Ya. Lalu saya tanya kepada dia, nah kira-kira menurut kamu nanti apalah solusinya? Kan kamu udah tahu nih kalau hari Senin kita selalu upacara, ya semacam penawaran. Lalu dikatakannya, dia mikir sejenak baru bilangnya, oh iya mem,
memang biasanya aku justru terlalu malam. Kalau aslinya itu masukkannya itu pas hari itu malamnya. Ya, berarti dia udah berpikir kan, hanya itu aja dulu jangka pendek yang kita harapkan dari dia. Berpikir lalu dimasukkannya ke dalam tas, itulah solusi dari dia. Nah, penawaran lalu kita tawarin lagi dia. Iya, yang kau bilang tadi udah pasti itu. Kalau ada saran kita yang lain bisa kita tawarkan ke dia yang lebih baik, gitu ya. Itulah penawaran bentuknya. Lalu selanjutnya masuklah kita ke yang kedua. Kalau dia sebagai penghukum identik dia, kalau kau nggak lakukan awas ya, ini ya, gitu ya, sudah bisa kita bedakan gitu ya. Nah sementara kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya kayak gini, udah tahu kau kan apa yang kau katakan itu jadi stres. Kata pula ada kalimat seperti itu. Pokoknya si anak itu merasa berdosa sekali kan, kalau udah melakukan kesalahan itu. Ya, coba kita lihat dia langsung ke bagian ini saja. Nah, apa hubungannya ke murid kita? Kalau seandainya terjadi lalu kita lakukan penghukum, jelas itu nanti juga marah-marah lagi yang itu di dalam kelas. Nah, kayak gitulah kan responsnya ini. Kalau dia melakukan kesalahan, kalau kita sebagai membuat orang merasa bersalah, nanti responsnya itu adalah pasti dia minta maaf duluan lah gitu. Maafkan saya ibu, tadi ini supaya jangan merasa bersalah aja gitu, kan? Lalu selanjutnya kalau sebagai teman ada momen nanti ketika kita membuat sama dia sedikit berbeda dari temannya, dia akan merasa seperti ini. Saya pikir dia bapak ibu guru itu kayak gini, rupanya begitunya. Tanya lagi itu kan kira-kira. Lalu selanjutnya kalau dia sebagai pemantau, ada yang diharapkannya. Oh berapa banyak bintang nanti yang harus saya keluarkan? Misalnya kalau anak istri atau TK kayak gitu kan, dikasih bintang-bintangnya gitu ya. Nah berapa bintang nanti aku dapat baru melakukan itu. Kira-kira gitu. Nah, sedangkan kalau pada dia manajer, berarti bagaimana caranya nanti supaya saya bisa memperbaiki kesalahan itu? Intinya dia mencari solusi untuk masalahnya, itulah lebih dulu. Ya, nah lebih jauh lagi, ini ada contoh penerapan salah satu kasus yang mungkin juga sudah sering kita lakukan Bapak Ibu untuk si anak kita maksudnya ya. Nah, ada katanya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau kita bersikap sebagai penghukum berarti kita menyuruh dia menghormat bendera selama 1 jam. Sedangkan kalau kita membuat merasa bersalah, udah berapa kali kau bilang sama kau kan, itulah kau mengecewakan ibu sama bapak. Nah, gitu ya kata-katanya. Sedangkan kalau teman, ayo dong kita ikuti aturan bahasa kita lebih informal lah sama dia begitu ya. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu kira-kira itu. Nah, sedangkan kalau kita pemantau, kau tadi kan udah melanggar peraturan sekolah, tahu kau konsekuensinya apa? Kira-kira nanti setelah upacara belilah atribut dari koperasi dan jangan ulangi. Nah, gitu ya. Nah, coba kita lihat perbedaannya dengan yang satu ini. Kalau kita sebagai manajer, apalah kesalahanmu? Terus kira-kira gimana kau memperbaiki kesalahanmu? Intinya pusatnya dia harus mencari solusinya. Gitu ya. Oke, sudah bisa kita bedakan lah yang 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Ini adalah salah satu yang kalau boleh kita lakukan bersama lah. Sebenarnya sudah Bapak Ibu. Kalau dikatakan keyakinan mungkin bahasa kita sebelum-sebelumnya lah gitu. Kayak semacam peraturan-peraturan ya. Peraturan-peraturan, tapi kan seringkali begini. Kalau peraturan contoh, saya pernah melakukan, tidak selalu Bapak Ibu, saya pernah melakukan contoh di kelas lah. Saya bikin aturan di kelas itu tapi tanpa minta pendapat mereka. Kita buat aturan, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan-makan di kelas, contoh seperti itu ya. Yang tidak memakai atribut di luar, saya bikin lagi aturan seperti itu, ya kan? Aturan-aturan itu dari saya, bukan dari mereka. Nah, kita ubahlah itu menjadi sebuah namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang memang diyakini oleh seluruh warganya, si siswa dan juga si gurunya. Ya. Nah, oke, saya sudah bedakan tadi kenapa dikatakan keyakinan dan bukan peraturan gitu ya. Nah, sifatnya memang abstrak. Ini nggak bisa kita pungkiri, abstrak Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu memang tergantung pada diri kita. Kalau kita lakukan, efeknya itu ke kita gitu kan. Maksud saya ke siswanya tadi. Tapi dia dibuat berupa pernyataan positif. Ya, lalu lebih gampang diingat. Kita nggak butuh sebenarnya banyak-banyak aturan untuk
sekitaran 5 saja pun kalau bisa diyakini bersama udah jago kali kan. Saya kemarin bikin aturan banyak kali betul. Ada itu sekitaran antara 7 atau 10. Ya, 50% pun ada dilaksanakan mereka. Nah, yang untuk keyakinan ini cukup saja entah 5 begitu atau 6 begitu saja kita buat. Yang penting sama-sama ditahu oleh siswa dan juga kita, dan juga berasal dari mereka, itu yang paling penting. Dan kita sesuaikan juga dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Jangan kita paksakan aturan itu. Contoh kita tahu di luar kita dapat misalnya informasi, ada kan ini udah gampang kita capai, misalnya kayak di TikTok atau segala macam, kita lihat aku bikin baju di kelasku misalnya, kita sesuaikan juga di kelas kita itu cocok enggak, ya baru dia keyakinan ini diharapkan berlaku untuk semua warga sekolah atau warga kelas dan kita libatkan secara langsung. Oke, nanti Bapak Ibu yang saya ulang lagi, saya bukan menggurui ya Bapak Ibu. Nanti untuk berikutnya semisal satu yang saya ambil ini ada 5 tadi saya jelaskan. Satu sebenarnya yang saya ingin ambil dan coba paparkan ke Bapak Ibu, memilih keyakinan kelas ini saya buat karena itu yang paling dasar. Ada satu contoh bagaimana sebenarnya cara kita membuat keyakinan di kelas itu. Sebentar ya, saya buka berupa ada video singkatnya lagi itu. Nah, dalam video ini Bapak Ibu, kalau seperti aturan tadi kan langsung saya yang beritahukan kan, ada beberapa cara katanya biar tergali dari sekian itu informasi-informasi itu. Nah, pertama kita bisa membuat kepada si anak nanti berapa ya sebenarnya. Boleh saya ingatkan ya. Nah, pertama saya sampaikan dulu ke si anak-anak, kita mau buat keyakinan kelas. Terus respon mereka kemarin seperti si Felix lah, dia agak anak yang lebih kritis dari temannya saya di kelas itu. Men, bikin aturan-aturan kita ada itu, peraturan ada. Berarti mereka identik kalau udah kita bilang keyakinan, peraturan dan kesepakatan. Itu yang mereka ingat. Karena sebelumnya memang saya sudah bikin kesepakatan kelas di awal tahun ajaran baru, ya. Nah, terus saya kasih sama mereka sticky note yang sifatnya rahasia untuknya sendiri. Gitu. Nah, tuliskanlah di situ di sticky note itu, menurutmu apa aturan yang cocok di kelas kita ini yang bisa juga kira-kira kau laksanakan. Saya nggak langsung tanya semua. Menurutmu apa? Enggak, karena gini menghindari nanti dia jadi mikir, kalau aku bilang dikira temanku ini nanti aku yang sok jago. Nah, itu satu yang saya jaga. Makanya saya bikin sama mereka dengan tertulis. Nah, setelah mereka tuliskan di sticky note itu, ada tabel saya sediakan di depan papan tulis. Lalu saya suruh mereka menempelkan satu-satu di situ. Oke, lalu sudah ditempelkan mereka lah. Ya, mereka tempelkan dan inilah hasilnya. Ada 32 kertas yang sudah ditempelkan. Setelah ditempelkan, saya dan mereka mengelompokkan. Karena itu kan ada yang sama-sama gitu. Coba kita lihat dulu. Saya bacakan dulu satu kan. Ini. Lalu selanjutnya kita kelompokkan dulu. Nah, manalah yang sama sifatnya. Lalu saya copot, saya pindahkan. Itu. Ternyata dari 32 pendapat itu dapatlah ada 5 keyakinan di kelas kami. Ya Bapak Ibu. Nah, 5 keyakinan itu. Lalu saya suruhlah mereka, saya tulis di papan tulis. Ini 5 keyakinan tadi yang disepakati. Lalu mereka baca bersama gitu. Lalu selanjutnya saya bikin juga rekaman jejaknya. Saya suruh sekretaris saya menuliskannya dan menempelkannya di depan kelas. Oke, terakhir kita ingatkan balik ke mereka. Hanya itu ranah kita Bapak Ibu. Intinya yang mau kita kuatkan ke mereka itu adalah bahwa keyakinan itu mereka yang menciptakan, keyakinan kita bersama. Ya? Oke. Nah, kira-kira seperti itulah aplikasinya di dalam ruangan untuk keyakinan kelas.
terakhir Bapak Ibu. Nah, terakhir ini adalah katanya segitiga restitusi. Apa maksudnya segitiga restitusi ini? Inilah cara yang kita gunakan menghindari tadi momok kita sebagai guru yang bisa dikatakan penghukum tadi, gitu ya. Pertama, ada yang dikatakan dia langkah-langkahnya, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Poin ketiga tadi kan ada menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan ini berarti udah ada dulu keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Setelah kita buat keyakinan kelas itu, baru bisa kita balikan sama mereka nanti. Berarti mereka mengingat lagi keyakinan itu dan tahu oh ini yang pulang ke tadi, gitu ya. Oke. Sedikit lagi ya. Kalau menstabilkan identitas, berarti kita mengubah identitas anak tadi dari yang gagal atau melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Lalu kalau selanjutnya kita validasi tindakan yang salah adalah membuktikan tindakan yang salah, memahami alasan dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan akan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir menanyakan keyakinan, keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi dan dikewajiban, yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Tapi Bapak Ibu, saya tidak mau menekankan di sini dulu karena memang saya aplikasikan itu hanya masih keyakinan kelas. Ini pernah memang saya coba, tapi masih dalam pemantauan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba melaksanakan segitiga restitusi tadi, poin itu adalah intinya kalau kita sebagai guru itu diharapkan jangan jadi penghukum. Buatlah choice penghukum itu sebagai yang terakhir gitu. Minimal kita mencarikan solusi sama mereka atau justru mereka yang menemukan solusi itu yang diharapkan dari kita. Untuk mereka juga ke depannya jangka panjang. Ya Bapak Ibu, untuk masalah praktek saya rasa Bapak Ibu guru sudah lebih hebat, lebih jago kalau untuk di lapangan. Ya Bapak Ibu, nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu bersedia agar budaya positif ini semakin nampak di sekolah kita mulai dari kelas kita saja. Mau dibuat kita pelajaran baru pun itu kebebasan kepada Bapak Ibu guru ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu guru mengenai materi sosialisasi ini. Saya juga mengharapkan ada umpan balik dari Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan begitu atau ada yang mau kita sharingkan, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ini materinya sangat menarik ya, dan saya mendapatkan semacam masukan atau informasi yang baru sama sekali. Nah, memang saya pun sebagai guru tadi dikatakan bahwa menghukum itu adalah langkah yang terakhir, atau jurus terakhir. Nah, kalau tidak perlu, janganlah kita menghukum. Karena memang dalam pengalaman saya pun itu yang paling mudah dan paling simpel untuk dilakukan, menghukum siswa gitu. Sehingga saya terbentuk menjadi bukan guru tapi algojo yang mengeksekusi anak. Nah, lewat pembelajaran ini saya menemukan bahwa sebenarnya ada jalan lain yang lebih menghargai dan menghormati anak didik itu sendiri, yang bisa jadi selama ini tidak disadari sehingga tidak dilakukan. Saya barangkali selama ini tingkat yang paling mulia itu menanamkan rasa bersalah. Misalnya, kalau anak-anak berkelahi ketika kelas saya berjalan, saya katakan kalau kamu berkelahi nanti, yang disalahkan pertama sekali bukan kamu, tapi saya. Saya akan ditegur. Karena pasti akan ditanya, kapan kejadiannya? Waktu pelajaran agama. Nah, nggak ada gurunya di dalam. Ada. Lantas apa dengan bapak itu? Nggak ada. Maka kesalahan itu sudah lepas dari kepada saya lah yang ditimpakan. Nah, sehingga anak itu yang menyadari dan akhirnya rasa bersalahnya memang ada dan terbukti memang maafkan saya Pak. Jadi waktunya itu memang merasa minta maaf. Tapi hari ini saya menyadari bahwa ada restitusi yang sebenarnya kita bisa mengajar anak itu menemukan sendiri apa solusinya gitu. Nah, tapi yang kalah
hebatnya lagi bagi saya adalah bahwa sebenarnya di dalam pendidikan itu sendiri saya perhatikan bahwa yang paling utama di dalam diri manusia adalah dia tidak melakukan kesalahan karena dia sadar, bukan karena takut dihukum, bukan karena aturan melarang dia, atau ada sesuatu yang eksternal yang mencegah dia melakukan itu. Itu tidak dewasa. Lewat materi ini saya merasakan bahwa kita membangun keyakinan di dalam diri anak. Dia tidak mau melakukan kesalahan karena sadar akan nilai. Jadi faktor internalnya yang sangat ditonjolkan, dibangun di sini, sehingga kemanapun nanti anak, dia tidak akan melanggar aturan, dia tidak akan melakukan kejahatan, meskipun tidak ada di situ larangan-larangan segala macam, karena sadar nilai. Makanya pengalaman di sekolah kita juga saya alami sendiri. Di sekolah bisa kelihatan anak itu baik, tetapi di luar sekolah, kenapa dia sangat broken? Karena di sekolah penuh dengan larangan untuk melakukan itu. Lepas dari sekolah, dia merasa di situ bebas dilakukan karena larangan yang di sekolah tidak ada di tempat itu. Jadi saya sangat terbantu sekali, sangat disarankan bahwa ada cara yang lebih terdidik yang diberikan kepada saya, bagaimana membangun keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dengan demikian sekolah akan lebih nyaman untuk anak-anak. Itu saja kalau saya dapat sebagai umpan balik yang umum. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak sendiri yang sudah memberikan umpan baliknya. Apakah ada dari Bapak Ibu yang lain? Boleh Ibu Indri. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih kepada Ibu Meta karena materi ini luar biasa buat kami. Mungkin yang Ibu paparkan tadi sebenarnya secara langsung sama-sama sudah pernah kita lakukan. Hanya saja kita tidak tahu ternyata ada istilahnya restitusi. Terutama saya guru bahasa Indonesia, banyak bermain drama, membuat siswa sangat bersalah dengan dirinya sendiri karena melakukan kesalahan. Dan saya juga tanpa saya sadari ternyata tadi saya ulas balik review bersama dengan Ibu Rita, ternyata kami sudah pernah sampai tahap restitusi. Itu pernah saya lakukan, bukan hanya sekali, tapi itu menjadi kebiasaan saya. Jadi anak-anak itu tidak langsung saya salahkan, tapi saya tanya, kenapa kamu menghadap saya? Saya Bu berbuat kesalahan. Padahal saya sudah tahu dari guru yang lain bahwa dia melakukan kesalahan itu terhadap gurunya. Saya tanya, apa salahmu? Jadi memang saya identifikasi semua kesalahannya. Jadi seolah-olah saya di situ sebagai pendengar. Dan apalagi tambah seperti ini, tambah ilmu saya. Jadi bisa nanti saya terapkan tidak hanya di kelas saya sendiri, tapi di kelas yang lain. Saya di sini hanya mengucapkan terima kasih Bu Meta ya, karena ini hal yang baru tapi sebenarnya barang lama buat kami. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Mary yang sudah memberikan umpan baliknya. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Ibu sekalian. Di awal tadi saya katakan, Bapak Ibu guru ini semuanya hebat. Saya meyakini itu, ini sebenarnya sudah kita lakukan seperti yang dikatakan Ibu Mary tadi, sudah kita lakukan. Mungkin hanya merefreshnya saya. Kalaupun ada misalnya istilah-istilah baru, sebenarnya kita pun bisa mempelajari itu secara mandiri. Lebih kurangnya boleh kita sharing-sharing bersama dan saling membuka pandangan kita untuk misalnya ada sesuatu yang mau kita diskusikan ke depannya. Saya rasa itu saja untuk sosialisasi dan dimensiasi daripada budaya positif yang saya sampaikan ini. Sekian dan terima kasih. Dan untuk penutup, saya mengharapkan kesediaan dari Bapak Maulana. Bapak Ibu, mari kita terus berdoa dan Bapa dan Putra Kudus. Allah yang Maha Baik, kami berbuat bersyukur kepada Mu Bapa atas berkat dan pertolongan-Mu sehingga kami bisa berkumpul tempat ini dengan sehat. Ya Bapa, kami telah selesai membahas disiplin positif dari narasumber kami. Karena kami Bapa, apapun yang kami
kelas. Semoga bermanfaat untuk diri kami sendiri maupun sekolah kami. Akhiri doa singkat kami Bapa dengan peranan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Siapa? Kelas 72. Nah, hari ini Mem akan buat sebuah namanya keyakinan kelas untuk kelas kita. Itu kenapa saya berada di kelas ini sekarang. Oke? Nah, keyakinan kelas ini yang seperti apa, Mem? Dia nanti isinya kayak semacam peraturan-peraturan, Mak. Tapi peraturan-peraturan itu adalah kesepakatan yang kita buat satu kelas. Tidak hanya saya, tapi kalian juga ikut melaksanakannya. Ya? Nah, namanya kok jadi kenapa peraturan A jadi bikin Mem? Langsung aja peraturan kalau yang peraturan. Tapi namanya jadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Gini, karena saya mengharapkan ini kita semuanya harus meyakini itu kita laksanakan. Maka nanti saya kan akan bagikan sticky note sama kalian. Lalu di sticky note ini nanti masing-masing dari kamu menuliskan sebuah kesepakatan yang nanti bisa kita sepakati bersama. Oke, dan ujung-ujungnya bisa kita yakini bersama. Contohnya, biasanya itu kan misalnya jangan membuang sampah. Gunakan saja bahasa yang kau tahu, bahasa yang menjadi sebuah peraturan. Oke, paham maksudnya? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang coba masing-masing dari kalian menuliskan di sticky note yang saya bagikan itu peraturan yang cocok untuk kamu dan juga kelas kita ini. Silakan. Satu orang, satu buah peraturan. Boleh terkait misalnya dengan pelajaran, boleh. Terkait dengan kedisiplinan, boleh. Kehadiran, boleh. Terkait kebersihan, boleh. Intinya yang kamu rasa itu cocok jadi peraturan di kelas. Gunakan saja bahasa kamu, ya. Gunakan saja bahasa kamu yang gampang kamu pahami, gitu ya. Oke, ada yang sudah? Kalau yang sudah boleh terbaris dari sebelah sini dulu. Yang sini yang sudah duluan, silakan tempel di kotak yang sudah ibu sediakan ini. Oke, yuk silakan dari sebelah sana dulu. Tempelkan saja di sini bebas. Intinya di dalam daripada tanda ini. Oke, lanjut. Oke. Kalau sudah boleh duduk ya, lanjut. Oke. Ya, betul. Ada lagi dari sebelah situ? Belum ya? Oke, sebelah sini boleh. Mari silakan, ayo tempelkan. Kalau sudah duduk langsung.
nanti keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak, nggak perlu. Saya nggak butuh banyak keyakinan, tapi dia tidak bisa kita yakini gitu. Ini kan keyakinannya yang memang harus kita yakini bersama. Saya hanya butuh nanti dari itu semua sebanyak 5 saja. Ya, oke. Jadi tadi saya minta kesediaan sekretaris kelas, si Ayu, untuk menuliskan nanti jadinya apa keyakinan kelas kita itu setelah kita pilih. Oke. Nah, lanjut nanti terakhir kita akan menandatangani bersama kertas itu sebagai bukti bahwa kita semua meyakininya. Oke, dan juga sebagai semacam pengingat untuk kita semua. Ya. Nah, dari semua kertas yang ditempelkan ini, saya akan lihat dulu nanti mana yang sama, gitu ya. Ada di sini dituliskan. Saya tidak suruh tadi harus pakai nama kan? Misalnya seperti ini. Kalau perangkat kelas tidak becus harus dipecat. Itu satu ya. Oke, ini satu, baru tidak boleh bermain taruhan. Kalau peraturan tidak becus seperti itu kan tidak peraturan itu namanya kan? Itu semacam memberikan hukuman kan? Oke, berarti kurang cocok kan? Saya catat ya. Kalian sampai mana yang tinggal nanti dia. Lalu tidak boleh bermain taruhan. Tidak boleh bermain taruhan. Oke, supaya bahasanya ini arahnya positif. Kalau tidak boleh bermain taruhan, saya bilang jangan bermain taruhan. Justru kamu akan main taruhan, gitu kan? Kata jangan itu menjadi Allah bukan. Lebih baik kata-kata itu kita ubah jadi apa kira-kira? Taruhan itu apa itu namanya? Kan berarti kalau cocoknya dia, apalah kita buat bahasa yang lebih baiknya gitu, bahasa yang lebih baiknya. Tidak boleh bermain taruhan. Dilarang bermain taruhan. Oke, kita buatlah seperti ini ya. Oke, satu saya ambil. Dilarang bermain taruhan. Ya. Lanjut, yang kedua, ini jangan ribut ketika tidak ada guru. Peraturan yang cocok di kelas adalah bisa apa ini? Membawa uang lama. Oh, ini tidak peraturan kan? Tidak membawa uang lama. Itu apa fungsinya gitu? Copot. Oke, tidak masalah. Nah, kita kan hanya menuliskan yang pengalaman kita. Oke, ini tidak boleh merobek buku, tidak boleh berisik pas lagi ada pelajaran masuk. Dengar dulu mana yang sama ya. Tidak boleh berisik, baru jangan berisik jika ada guru. Tidak main kasar terhadap teman, tidak ribut. Tidak berisik, tidak ribut, hampir sama ya. Sudah ada 3 orang tadi. Yang tidak memakai atribut. Nah, ini. Oke, tidak memakai atribut. Oke, lalu jangan ribut. Tidak boleh masuk kelas waktu jam istirahat. Tidak boleh taruhan. Oke, tidak boleh taruhan tadi di dekat kita ya. Ada cukup 2 tadi. Oke. Lalu ada lagi, jangan terlalu ribut, jangan berkata kasar. Lalu jangan mengambil barang tanpa izin. Oke, jangan membuka pelajaran lain ketika jam pelajaran yang sedang ada, gitu ya. Lalu tidak mencuri uang teman, ada juga tadi ya, ada 2 kali kan. Lalu tidak boleh mencoret-coret dinding, dilarang mengambil barang orang sembarangan. Tadi ada kan? Ada tanpa izin. Oke. Lalu jangan membuli. Nah, jangan membuli. Lalu ada juga ini, saat guru pergi orang permisi ke kamar mandi, toilet tidak boleh rame-rame. Oke. Lalu yang tidak memakai atribut tetap. Tadi udah ada ya. Oke, kedua. Lalu merayakan hari ulang tahun teman. Oke. Dan guru atau wali kelas memperingati atau ada intinya merayakan ulang tahun. Oke. Lanjut. Tidak boleh bermain bola. Ini yang bisa taruhan berarti bahasa taruhan tadi ya. Oke, bahasa taruhan udah dapat tadi. Itu tadi. Oke. Kalau salah memakai seragam tidak lengkap, berarti atribut. Lalu tidak boleh mencoret-coret dinding, jangan bising, oke? Dilarang absen. Ya, oke. Ya yuk, nanti ya Linda. Oh ini ya, oke. Syukur ingatnya dia. Dilarang cakap kotor, ada juga tadi kan? Oke. Nah, kira-kira dari yang semuanya itu tadi yang paling banyak kalian dengar itu yang mana? Berisik itu pertama dulu ya. Oke, kita sepakati. Tadi keyakinan kita pertama adalah satu. Tadi tidak bertaruhan di kelas atau tidak membuat permainan itu jadi taruhan. Dalam artian dilarang berjudi. Itu karena oke, berarti kita buat saja di situ bermain. Oke, keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 72. Bermain secara sportif
ketika di dalam kelas